Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Desi Apriani SHMH, yang saya hormati rekan-rekan konsentrasi Hukum Bisnis, mata kuliah Hukum Jaminan. Izinkan saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Raudah dengan NIM 701241114, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Izinkan saya untuk dalam kesempatan ini mempresentasikan salah satu poin di mata kuliah hukum jaminan, yaitu resi gudang. Resi gudang, dasar resi gudang adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Definisi resi gudang menurut undang-undang tersebut adalah dokumen yang diterbitkan lembaga penyimpanan resmi sebagai bukti barang tersimpan. Kemudian lembaga resminya hanya lembaga terdaftar dan berizin yang boleh menerbitkan resi gudang. Lalu hak dan kewajiban dari resi gudang tersendiri adalah pengelola gedung memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang disimpan. Serta pemilik barang berhak mendapatkan resi gudang yang sah sebagai bukti kepemilikan. Kemudian perdagangan dan pengawasan dari resi gudang itu sendiri. Resi gudang itu sendiri yaitu dapat dipindahtangankan dan digunakan sebagai jaminan transaksi. Lalu sanksinya ada di undang-undang mengatur berupa sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Lalu pengawasan dari OJK juga memiliki wewenang untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan resi gudang. Definisi dan jaminan resi gudang. Definisi lengkap dari resi gudang ini adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang resmi, dapat dipindahtangankan dan sering digunakan dalam transaksi komoditas. Lalu resi gudang sebagai jaminan diakui oleh hukum menjamin keberadaan dan kondisi barang serta dapat digunakan sebagai agunan pinjaman. Lalu praktik resi gudang di Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, di mana lembaga penyimpanan resmi yang terdaftar dan berizin berwenang menerbitkan resi. Lalu prosesnya melibatkan verifikasi barang dan resi dapat diperjualbelikan untuk memudahkan transaksi. Maksudnya di sini, di negara kita Indonesia, lembaga yang berwenang untuk menerbitkan resi gudang adalah lembaga penyimpanan resmi yang terdaftar dan memiliki izin. Proses penerbitan resi gudang melibatkan verifikasi kondisi dan jumlah barang yang disimpan. Resi tersebut juga dapat diperjualbelikan sehingga memudahkan transaksi di pasar. Dalam hal ini, studi kasus yang saya ambil yaitu komoditas pertanian. Maksudnya di sini, petani kopi dalam suatu daerah menyimpan hasil panennya di gudang yang terdaftar. Ketika mereka membutuhkan dana untuk operasional, mereka dapat menggunakan resi gudang sebagai agunan untuk meminjam uang dari bank. Hal ini tidak hanya memberikan likuiditas kepada petani, tetapi juga menjamin bahwa ada aset fisik yang dapat diambil jika pinjaman tidak dilunasi. Lalu ini ada beberapa kasus pelanggaran resi gudang, salah satunya penipuan resi gudang. Di tahun 2018, sebuah lembaga penyimpanan resmi di Indonesia terlibat dalam skandal di mana mereka menerbitkan resi gudang untuk barang yang tidak pernah disimpan. Para pelaku menjual resi tersebut dan mendapatkan dana dari investor. Tetapi pada akhirnya barang yang dijanjikan tidak ada. Kasus ini mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi para investor dan lembaga tersebut dikenakan sanksi pidana. Lalu kasus yang kedua yaitu penggelapan barang. Dalam kasus ini, seorang manajer gudang di sebuah lembaga penyimpanan resmi diketahui melakukan penggelapan dengan mengambil sebagian barang yang disimpan dan menjualnya secara ilegal. Tindakan ini terungkap setelah pemilik barang melaporkan kehilangan kepada pihak berwenang. Pengelola gudang tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Kemudian pemalsuan resi. Seorang trader di pasar komoditas didapati memalsukan resi gudang untuk mengklaim memiliki persediaan barang yang lebih banyak dari yang sebenarnya.
Ia menggunakan resi palsu tersebut untuk menarik investasi dari pihak lain. Setelah penyidikan, pihak berwenang menangkap dan menuntutnya dengan pidana penipuan. Kasus-kasus ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang ketat dalam sistem resi gudang kita di Indonesia. Kemudian sanksi dari lembaga penyimpanan resmi yang melanggar undang-undang resi gudang itu diberikan peringatan, kemudian didenda, pencabutan izin, lalu tindak pidana, kemudian ganti rugi dan pengawasan ketat untuk menjaga integritas sistem. Dan kesimpulan dari resi gudang ini sendiri yaitu resi gudang memainkan peran penting dalam sistem perdagangan dan penyimpanan barang di Indonesia. Berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan jaminan bagi para investor dan pelaku ekonomi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, sistem resi gudang diatur secara jelas, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, praktik penyimpanan dan penerbitan resi gudang masih menghadapi tantangan, seperti pelanggaran yang dapat merugikan konsumen dan investor. Pentingnya edukasi dan kesadaran akan risiko serta hak-hak yang ada perlu ditingkatkan. Selain itu, menegakkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran sangat diperlukan untuk menjaga integritas pasar. Dengan langkah perbaikan yang tepat, diharapkan resi gudang dapat berfungsi secara efektif, menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan terpercaya di pasar modal Indonesia. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Dr. Desi Afriani SHMH, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini dan memberikan dukungannya terhadap saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.